Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana keadaan kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan mengkaji tentang sejarah perkembangan dakwah Islam dan sejarah perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 12 tingkat SMA dan SMK. Baik, anak-anak sekalian, masuknya Islam ke Nusantara. Agama Islam masuk ke Nusantara pertama kali pada abad pertama Hijriah, kira-kira abad ke-8 Masehi. Islam masuk ke Nusantara melalui dua jalur, yaitu yang pertama jalur utara, yang kedua jalur selatan. Jalur utara mana saja? Rutenya dari Arab, ya, Mekah dan Madinah, kemudian Damaskus, kemudian Baghdad, Gujarat, yaitu pantai barat India, Sri Lanka, hingga ke Nusantara. Kemudian jalur yang kedua, jalur selatan, dengan rute dari Arab juga, Mekah dan Madinah, kemudian ke Yaman, ke Gujarat, kemudian Sri Lanka hingga ke Nusantara. Nah, daerah pertama di Nusantara yang dimasuki Islam adalah pantai Sumatera bagian utara yang berawal dari Islam menyebar itulah ke berbagai pelosok Nusantara, yaitu wilayah-wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Kepulauan Maluku dan sekitarnya dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Kita lihat di sini ada garis merah, yaitu jalur utara, ya, penyebarannya. Kemudian lihat di peta ini juga warna biru. Warna biru ini jalur selatan. Baik, kita lihat di sini ilustrasi perdagangan pada saat itu, ya. Oke. Nah, cara penyebaran Islam di Indonesia yang pertama yaitu perdagangan. Ya, jalur ini dimungkinkan karena orang-orang Melayu telah lama menjalin kontak dagang dengan orang Arab. Apalagi setelah berdirinya kerajaan Islam seperti kerajaan Islam Malaka, kemudian kerajaan Samudra Pasai di Aceh, maka makin ramailah para ulama dan pedagang Arab datang ke Nusantara atau Indonesia ini. Kemudian yang kedua, kultural, ya. Artinya penyebaran Islam di Indonesia juga menggunakan media-media kebudayaan, bagaimana yang dilakukan para wali songo di Pulau Jawa, misalnya Sunan Kalijaga dengan pengembangan kesenian wayang, kemudian Sunan Muria dengan pengembangan gamelannya. Nah, kedua kesenian ini tersebut masih digunakan dan digemari masyarakat Indonesia, khususnya Jawa sampai sekarang. Kemudian melalui pendidikan, ya, berdirinya pesantren. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling strategis dalam pengembangan Islam di Indonesia. Nah, para dai dan daiyah dan mubalik dan mubalighah yang menyebarkan Islam di seluruh pelosok Nusantara ini adalah semuanya keluaran pesantren, ya, pesantren. Dan sampai sekarang pesantren terbukti sangat strategis dalam memerankan kendali penyebaran Islam di seluruh Indonesia. Kemudian perkawinan. Ya, di antara pedagang Islam ada yang menetap di Indonesia. Nah, sebagian dari mereka ada yang menikah dengan wanita Indonesia, terutama para putri raja atau juga putri bangsawan. Ya, karena pernikahan itulah banyak keluarga-keluarga raja dan bangsawan yang alhamdulillah memeluk agama Islam. Dari sinilah mulai diikuti oleh rakyatnya sehingga Islam cepat berkembang. Nah, perkembangan Islam, ya, masuknya Islam ke Indonesia kan ada 3 teori yang terkenal. Yang pertama kita lihat ini proses penyebarannya yaitu dengan perdagangan, perkawinan, pendidikan, ya. Pertama, teori Gujarat. Pada teori tersebut Islam masuk di Nusantara dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India, di mana melalui peran para pedagang muslim yang datang ke Nusantara
lewat jalur perdagangan Selat Malaka. Kemudian teori Persia. Ya, teori Persia ini, pada teori tersebut Islam masuk ke Nusantara abad 13 yang berasal dari Persia. Dalam teori tersebut diungkapkan adanya kesamaan budaya yang dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat Islam Nusantara dengan Persia. Kemudian teori Mekah. Dalam teori tersebut mengemuka pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera sudah ada perkampungan Islam. Hal itu didukung adanya jalur perdagangan yang bersifat internasional. Bahkan berita dari Cina pada zaman dinasti Tang pada 674 Masehi. Jika orang-orang Arab sudah mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera. Ya, kemudian munculnya kerajaan yang bercorak Islam. Kita lihat di situ ada gambar-gambar, ya, Kesultanan Samudra Pasai, ya, sebagian kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia, ya, tepatnya di pesisir pantai utara Pulau Sumatera sebagai pusat pemerintahannya, dekat dengan Lok Semawe. Setelah itu juga mulai banyak, yaitu berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam juga, yaitu di Pulau Jawa, kemudian hingga ke wilayah Indonesia bagian timur sana. Nah, masuknya penjajah dan pengaruhnya ke wilayah Nusantara. Pada masa itu sulit, ya, menemukan kebebasan. Baik itu kebebasan beragama, kemudian kebebasan berpolitik, ya, kebebasan berekonomi, bahkan kebebasan untuk hidup. Ya. Belanda berlayar, ya, dan singgah sambil apa? Membawa 3 misi, God, Glory, dan Gospel. Ini berlandaskan keimanan umat Islam banyak yang bertempur, ya, dengan akidah yang ada, bertempur dengan pasukan Belanda. Nah, baik itu pertempuran kecil maupun yang besar, ya, revolusi jihadnya. Akhirnya Belanda gagal melaksanakan misi gospel secara total di Indonesia. Nah, kemudian awal abad ke-20 akhirnya umat Islam mulai bangkit, ya, seiring banyaknya gerakan-gerakan pada saat itu, gerakan-gerakan umat Islam untuk apa? Membebaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme barat secara global. Ya, menjelang akhir abad ke-20, perkembangan dan peran Islam di Indonesia ini semakin pesat, alhamdulillah. Salah satunya berdiri Majelis Ulama Indonesia tahun 1975, ya. Kemudian lembaga-lembaga keuangan Islam, kemudian organisasi massa Islam, ya. Ya, kita lihat dalam bidang iptek, ya. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atos menyatakan pada abad ke-16 dan 17 banyak bermunculan ilmuwan-ilmuwan muslim di Indonesia. Yang pertama antara lain Hamzah Pansuri dari Sumatera Utara, yaitu ahli ilmu kalam, Asrarul Arifin fi Bayani ila Suluk wa Tauhid. Ini berisi uraian Islam, ideologi Islam. Kemudian yang kedua Syamsuddin As-Sumatrani, yaitu tentang Mir'atul Mukmin atau cermin orang beriman tahun 1601. Kemudian juga ada Nuruddin Ar-Raniri, karyanya meliputi ilmu fikih, ilmu hadis, akidah dan sebagainya. Kemudian ada Abdul Muhyi, karyanya Martabat, ya, yaitu Kang Pitu, martabat yang 7, pitu, ya. Kemudian adanya Sunan Bonang, karyanya Suluk Minzil yang mengandung ajaran-ajaran tasawuf. Kemudian ada Ronggo Warsito, karyanya Wirid Hidayat Jati. Kemudian ada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani yang menulis 26 buah buku, yang kemudian yang paling terkenal ada Tafsir Munir dan Kitab Safinah. Nah, dari seni budaya kita lihat yang pertama ada batu nisan, ya. Kebudayaan Islam dalam bidang seni mula-mula masuk ke Indonesia dalam bentuk batu nisan. Di Pasai masih dijumpai ada batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh yang wafat tahun 1292.
Kemudian yang kedua, perkembangan aksara dan seni sastra atau kesusastraan, ya. Tersebarnya agama Islam di Indonesia maka berpengaruh terhadap bidang aksara atau tulisan, yaitu masyarakat mulai mengenal tulisan Arab, bahkan berkembang tulisan Arab Melayu, ya, tulisannya Arab tapi ejaannya ejaan Indonesia. Di samping itu juga huruf Arab berkembang menjadi seni kaligrafi yang banyak digunakan sebagai motif hiasan atau ukiran. Adapun seni sastra yang berkembang misalnya ada namanya hikayat, ada namanya babat, ada namanya suluk, primbon, dan lain-lain. Kemudian dari seni bangunan atau arsitektur, seni bangunan yang bercorak Islami jarang sekali dijumpai di Indonesia. Hampir tidak ada bangunan Islam di Indonesia yang menunjukkan keagungan Islam yang setaraf dengan bangunan bangunan yang bersejarah di negara Islam lainnya, ya. Di samping itu Indonesia tidak memiliki satu corak tersendiri seperti Ottoman style atau India style, ya, kemudian atau Syro Egypt style, ya, meskipun Islam telah 5 abad sudah ada di Indonesia. Ya, kita lihat lahirnya organisasi Islam di Indonesia. Kita lihat yang pertama, Serikat Dagang Islam (SDI). Berdiri tahun 1905, dipimpin oleh Haji Samsudin, A.M. Sangaji, H.S. Cokro Aminoto, dan Haji Agus Salim. Nah, organisasi ini didirikan bertujuan apa? Untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, terutama dunia perniagaan. Kemudian tahun 1912 di Yogyakarta berdirilah Muhammadiyah, ya. Ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah bukan partai politik, tetapi gerakan Islam yang menjiwai segala gerak dan perilaku manusia untuk dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Usahanya adalah apa? Di bidang pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian ekonomi, kemudian ekonomi dan sosial budaya. Kemudian tahun 1914 Masehi berlanjut berdirinya Al-Irsyad. Al-Irsyad ini kegiatannya di bidang pendidikan, ya, pendidikan anak perempuan, dan bagi siswa yang berprestasi diberi beasiswa dan dikirim ke Mesir. Ini Al-Irsyad. Kemudian tahun 1926 berdirilah Nahdlatul Ulama atau kita singkat NU, didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya. Tujuan didirikan NU adalah membangkitkan Nahdoh itu bangkitkan ulama, semangat para ulama Indonesia dengan cara apa? Meningkatkan dakwah dan pendidikan, ya. Saat itu Belanda penjajah kita itu melarang mendirikan sekolah-sekolah yang berbasis Islam seperti pesantren. Nah, Jamiah Nahdlatul Ulama atau Jamiah NU ini terus berkembang pesat. Kemudian, ya, yang akhirnya pada pemilu 1971 sempat tergoda politik dengan menjadikan NU sebagai partai politik, ya, karena dirasakan kurang menguntungkan, maka NU keluar dari parpol dan kembali ke tujuan semula sebagai jamiah keagamaan dan sosial. Jadi hikmahnya begini, hikmah perkembangannya, ya, perkembangan Islam dan dakwahnya di Nusantara. 1. Karisma ulama atau ilmuwan yang telah memberikan kontribusi besar dalam berperilaku telah dipraktekkan dengan penuh keteladanan. Yang kedua, hasil karya para ulama berupa kitab kuning dan buku literasi sangat berharga untuk dijadikan sumber pengetahuan. Yang ketiga, keterampilan dalam memperkaya khasanah bentuk-bentuk bangunan dan model arsitektur bangunan seperti masjid sebagai tempat ibadah. Kemudian yang keempat, membentuk karakter guyub, rukun, gotong royong, mengokohkan sikap tetap bersatu dan rukun. Kemudian yang kelima, pencerahan yang berkemajuan telah memberikan keteladanan kesuksesan berliterasi dan berkarya untuk mewujudkan masyarakat Islam gemar membaca dan mendalami Al-Quran. Ya. Kemudian hikmah yang lainnya, kehadiran
pedagang-pedagang Islam dari luar Indonesia dengan menyampaikan Islam secara sabar dan penuh kesopanan, kemudian menjadikan masyarakat Indonesia berubah drastis dari masyarakat yang berkepercayaan dinamisme, berubah menjadi monoteis dan yang berketuhanan, yang Maha Esa atau bertauhid. Yang kedua, hasil karya ulama berupa karangan buku sangat berharga untuk dijadikan sumber pengetahuan. Yang ketiga, meneladani para ulama yang telah berhasil menjadikan masyarakat gemar memahami dan mempelajari Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang keempat, memperkaya dalam bentuk arsitek bangunan seperti masjid sebagai tempat ibadah. Kemudian 5, mengajarkan tentang Islam harus dengan keramah tamahan dan bijaksana, serta membiasakan masyarakat Islam bersikap konsisten. Keenam, memanfaatkan peninggalan sejarah baik berupa makam, masjid, dan peninggalan lainnya untuk dijadikan pembelajaran. Yang ketujuh, mengajarkan sikap tetap bersama, rukun, dan bersama-sama mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedelapan, menyadari bahwa pelajaran sejarah perlu dijadikan bahan pemikiran dan peneladanan bagi orang-orang yang beriman. Ya, jangan lupa sejarah. Jadi evaluasi, silakan kalian baca kembali sejarah-sejarah perkembangan dakwah Islam yang ada, kemudian perkembangan Islam di Indonesia. Insya Allah minggu depan kita akan coba dengan tes, ya, dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Baik, ya, cukup sekian. Terima kasih. Kita akhiri bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.